Ya, semuanya udah penasaran nih ya dengan berita yang akan kita sampaikan ini sih. Berarti langsung kita lihat aja Langsung peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Ini dia. Apa peristiwa yang terjadi pada akhir zaman? Apa yang terjadi pada kurun waktu terakhir ini sungguh memilukan hati. Seperti peperangan yang sangat dahsyat di antara umat manusia hingga memakan ribuan korban jiwa. Tersebarnya fitnah di tengah-tengah manusia yang mengakibatkan banyaknya kasus pembunuhan, hingga sampai pada kasus seseorang membunuh yang lainnya. Sementara dia tidak tahu faktor apa yang mendorongnya untuk membunuh. Dan selain itu didukung pula oleh senjata-senjata penghancur massal yang memiliki peran penting terjadinya banyak pembunuhan. Sehingga membuat manusia menjadi barang yang tidak berharga. Sebut saja konflik Timur Tengah yang tak kunjung mereda, bahkan semakin hari semakin banyak menelan korban jiwa. Tak hanya itu, kasus lain seperti ditembaknya dengan sengaja pesawat Malaysia MH17 hingga hancur berkeping-keping dan turut menelan banyak korban jiwa juga menjadi saksi akan maraknya fenomena manusia membunuh manusia. Ini bukan lagi masalah politik, bukan juga masalah agama. Pemicunya adalah hati nurani yang terlanjur mati untuk membunuh saudara sendiri. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan datang hari kiamat hingga banyak al-harj. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah al-harj itu? Beliau menjawab, pembunuhan. Hadis riwayat Muslim. Lalu benarkah hal ini merupakan salah satu dari beberapa peristiwa yang terjadi pada akhir zaman? Apakah fitnah-fitnah yang merebak hingga mengakibatkan manusia yang satu membunuh manusia lainnya adalah tanda-tanda bangkitnya Dajjal? Lalu bagaimanakah Islam sendiri menerangkan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman nanti? Pemirsa, inilah berita Islami masa kini. Pada sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa kelak di masa yang akan datang umat Islam akan berada dalam keadaan yang sedemikian lemahnya, sehingga umat muslim diumpamakan sebagai makanan yang diperebutkan oleh sekumpulan pemangsanya. Dalam hadis riwayat Abu Daud bersabda Rasulullah SAW yang artinya, hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Maka seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah karena sedikitnya jumlah kita? Kemudian beliau menjawab, bahkan kalian banyak, namun kalian seperti buih mengapung. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit al-wahan. Seseorang bertanya kembali, ya Rasulullah, apakah al-wahan itu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, cinta dunia dan takut akan kematian. Ini artinya pada masa itu kaum muslimin menjadi bulan-bulanan kaum lainnya. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki kemuliaan sebagaimana di masa lalu. Para sahabat Rasulullah menyangka bahwa keadaan yang kaum muslimin alami disebabkan jumlah mereka yang sedikit. Lalu Rasulullah SAW menyangkal dengan mengatakan bahwa jumlah muslimin pada waktu itu banyak, namun imannya berkualitas rendah. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengumpamakan mereka seperti buih mengapung. Coba perhatikan tabiat buih di tepi pantai. Kita lihat bahwa buih merupakan sesuatu yang paling terlihat, paling indah, dan berjumlah sangat banyak saat ombak sedang bergulung. Namun buih pula lah yang paling pertama menghilang saat angin berhembus lalu menghempaskannya ke udara. Nabi Muhammad SAW juga mengisyaratkan bahwa salah satu indikator utamanya ialah rasa takut yang telah menghilang di dalam dada musuh ketika menghadapi kaum muslimin. Sesungguhnya Allah lebih menyukai umat Islam yang senantiasa berwibawa sehingga disegani dan ditakuti musuh. Allah berfirman yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Surat Ali Imran ayat 139. Pemirsa, jika kita melihat fenomena perang di Timur Tengah, di mana banyak saudara kita yang meninggal dunia akibat bom dan senjata modern, lalu apakah ini berarti bahwa kita sedang menjalani era paling kelam dalam sejarah Islam, di mana kaum non-muslimin sedang mendapat giliran mengarahkan dan menguasai umat manusia sedunia? Maka konsep hidup kaum non-muslimin itulah yang mewarnai kehidupan manusia pada umumnya, tanpa kecuali umat Islam. Wallahu a'lam. Danau Tiberias adalah danau air tawar yang terletak di antara bagian bawah dataran tinggi Golan yang dikuasai Suriah dan dataran timur kota Galilea, Palestina. Danau ini secara geografis terletak di wilayah Palestina dan Suriah.
Tetapi secara politis saat ini dikuasai oleh Israel. Orang-orang Yahudi membangun pemukiman mereka di tepi Danau Tiberias, juga resort dan penginapan bagi petinggi militer Israel. Mengingat posisinya yang berdekatan dengan perbatasan Palestina dan Suriah, sebagai antisipasi penyusupan pihak-pihak yang tidak mereka kendaki, wilayah ini pun menjadi kawasan wisata elit bagi militer dan pemerintah Israel. Adapun keterkaitannya dengan kemunculan Dajjal, sebagaimana yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW, bahwa turunnya permukaan air danau ini menjadi salah satu tanda-tanda kedatangan Dajjal. Saat ini permukaan air danau Tiberias telah mengalami penyusutan. Ini tentu menjadi musibah bagi kita semua, karena masa kemunculan Dajjal semakin dekat. Sedangkan kedatangannya itu akan membawa fitnah yang besar bagi umat Islam di mana saja mereka berada. Sebagian besar manusia terkena fitnah tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Dajjal berkata kepada Tamim dan orang-orang Arab yang berlayar dengan kapalnya, "Beritakan kepadaku tentang Danau Tiberias." Kami pun berkata, "Tentang apa yang ingin kau ketahui?" Dia berkata, "Apakah di sana ada airnya?" Kami menjawab, "Danau itu banyak airnya." Dia berkata, "Ketahuilah, airnya tak lama lagi akan habis." Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Tamim membuatku kagum, karena sesuai dengan yang pernah saya sampaikan kepada kalian tentang Dajjal, Madinah dan Mekah. Dia berada di Laut Syam atau Laut Yaman. Bukan, tetapi dia ada di timur. Dia ada di timur. Dia ada di timur." Beliau pun memberi isyarat dengan tangannya ke arah timur. Tamim adalah seorang pemeluk Nasrani, lalu dia datang menyatakan keislamannya dan menceritakan kepada Rasulullah. Lalu apakah turunnya permukaan air Danau Tiberias merupakan salah satu pertanda semakin dekatnya kemunculan Dajjal? Rencana negara Saudi Arabia membangun gedung tertinggi dunia mengalahkan Burj Khalifa di Dubai menjadi sorotan media di negara-negara Teluk Arab. Rencananya gedung tersebut akan dibangun di kota Jeddah dengan nama Kingdom Tower. Bila rencana pembangunannya selesai, Kingdom Tower bukan hanya akan menjadi gedung tertinggi dunia, tapi akan menambah deretan gedung-gedung tertinggi dunia yang berlokasi di daratan Jazirah Arab. Nah, rencananya negara Saudi Arabia tersebut akan melengkapi kisah persaingan negara-negara Teluk Arab lainnya, yaitu berlomba-lomba membangun gedung tertinggi dunia. Saat ini, Burj Khalifa dengan tinggi 827 meter tercatat sebagai pemegang rekor bangunan tertinggi di dunia. Sedangkan Arab Saudi dalam waktu dekat akan membangun Kingdom Tower di Jeddah setinggi 1000 meter. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW, dijelaskan dalam riwayat Muslim, "Dan engkau menyaksikan orang yang tidak memakai sandal, telanjang lagi miskin yang menggembala domba, berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi." Dan dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Orang-orang itu adalah orang Arab." Hal ini telah nampak dengan jelas di masa sekarang ini. Orang-orang banyak berlomba mendirikan bangunan, merasa bangga dengan ketinggian, luas, dan keindahannya. Bahkan masalah ini sampai pada pembangunan gedung pencakar langit yang terkenal di Amerika dan negeri-negeri lainnya. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Surat Al-Ankabut ayat 64. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat hingga langit menurunkan hujan sampai tidak ada lagi rumah-rumah orang kota dan tidak ada pula rumah-rumah orang desa." Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian negara alami hujan yang terus-menerus, bahkan Saudi Arabia yang tadinya sangat gersang dan jarang hujan pun telah alami hujan lebat berhari-hari dan mengakibatkan musibah banjir bandang pada November 2013. Bahkan tragedi banjir bandang ini cukup banyak menelan korban. Tidak hanya itu, bahkan salju pun pernah turun di Arab Saudi, yang merupakan daerah gurun pasir yang sangat panas di mana matahari bersinar sepanjang hari. Rasulullah SAW juga bersabda, "Hari akhir tidak akan datang kepada kita sampai dataran Arab sekali lagi menjadi dataran berpadang rumput dan dipenuhi dengan sungai-sungai." Hadis riwayat Muslim. Jika yang dimaksud hadis tersebut adalah hari kiamat tidak akan terjadi jika negeri Arab kembali seperti dulu, yaitu dipenuhi padang rumput dan sungai, sedang yang kita saksikan sekarang adalah negeri Arab berubah menjadi gedung-gedung tinggi dan bangunan-bangunan lainnya mirip seperti negara barat yang modern. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia puncak cita-cita kami dan batas akhir pengetahuan kami. Ya Allah, jadikanlah akhirat pusat perhatian kami selalu, dan mati di jalan-Mu ambisi utama kami.
yang terjadi pada akhir zaman? Apakah fitnah-fitnah yang merebak hingga mengakibatkan manusia yang satu membunuh manusia lainnya adalah tanda-tanda bangkitnya Dajjal? Lalu bagaimanakah Islam sendiri menerangkan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman nanti? Pemirsa, inilah berita Islami masa kini. Pada sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa kelak di masa yang akan datang umat Islam akan berada dalam keadaan yang sedemikian lemahnya, sehingga umat Muslim diumpamakan sebagai makanan yang diperebutkan oleh sekumpulan pemangsanya. Dalam hadis riwayat Abu Daud bersabda Rasulullah SAW yang artinya, hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Maka seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah karena sedikitnya jumlah kita? Kemudian beliau menjawab, bahkan kalian banyak, namun kalian seperti buih mengapung. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit al-wahan. Seseorang bertanya kembali, ya Rasulullah, apakah al-wahan itu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, cinta dunia dan takut akan kematian. Ini artinya pada masa itu kaum muslimin menjadi bulan-bulanan kaum lainnya. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki kemuliaan sebagaimana di masa lalu. Para sahabat Rasulullah menyangka bahwa keadaan yang kaum muslimin alami disebabkan jumlah mereka yang sedikit. Lalu Rasulullah SAW menyangkal dengan mengatakan bahwa jumlah muslimin pada waktu itu banyak, namun imannya berkualitas rendah. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengumpamakan mereka seperti buih mengapung. Coba perhatikan tabiat buih di tepi pantai. Ya, semuanya udah penasaran nih ya dengan berita yang akan kita sampaikan ini sih. Berarti langsung kita lihat aja Langsung peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Ini dia. Apa peristiwa yang terjadi pada akhir zaman? Apa yang terjadi pada kurun waktu terakhir ini sungguh memilukan hati. Seperti peperangan yang sangat dahsyat di antara umat manusia hingga memakan ribuan korban jiwa. Tersebarnya fitnah di tengah-tengah manusia yang mengakibatkan banyaknya kasus pembunuhan, hingga sampai pada kasus seseorang membunuh yang lainnya. Sementara dia tidak tahu faktor apa yang mendorongnya untuk membunuh. Dan selain itu didukung pula oleh senjata-senjata penghancur massal yang memiliki peran penting terjadinya banyak pembunuhan. Sehingga membuat manusia menjadi barang yang tidak berharga. Sebut saja konflik Timur Tengah yang tak kunjung mereda, bahkan semakin hari semakin banyak menelan korban jiwa. Tak hanya itu, kasus lain seperti ditembaknya dengan sengaja pesawat Malaysia MH17 hingga hancur berkeping-keping dan turut menelan banyak korban jiwa juga menjadi saksi akan maraknya fenomena manusia membunuh manusia. Ini bukan lagi masalah politik, bukan juga masalah agama. Pemicunya adalah hati nurani yang terlanjur mati untuk membunuh saudara sendiri. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan datang hari kiamat hingga banyak al-harj. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah al-harj itu? Beliau menjawab, pembunuhan. Hadis riwayat Muslim. Lalu benarkah hal ini merupakan salah satu dari beberapa peristiwa? Kita lihat bahwa buih merupakan sesuatu yang paling terlihat, paling indah, dan berjumlah sangat banyak saat ombak sedang bergulung. Namun buih pula lah yang paling pertama menghilang saat angin berhembus lalu menghempaskannya ke udara. Nabi Muhammad SAW juga mengisyaratkan bahwa salah satu indikator utamanya ialah rasa takut yang telah menghilang di dalam dada musuh ketika menghadapi kaum muslimin. Sesungguhnya Allah lebih menyukai umat Islam yang senantiasa berwibawa sehingga disegani dan ditakuti musuh. Allah berfirman yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Surat Ali Imran ayat 139. Pemirsa, jika kita melihat fenomena perang di Timur Tengah, di mana banyak saudara kita yang meninggal dunia akibat bom dan senjata modern, lalu apakah ini berarti bahwa kita sedang menjalani era paling kelam dalam sejarah Islam, di mana kaum non-muslimin sedang mendapat giliran mengarahkan dan menguasai umat manusia sedunia? Maka konsep hidup kaum non-muslimin itulah yang mewarnai kehidupan manusia pada umumnya, tanpa kecuali umat Islam. Wallahu a'lam.
Danau Tiberias adalah danau air tawar yang terletak di antara bagian bawah dataran tinggi Golan yang dikuasai Suriah dan dataran timur kota Galilea, Palestina. Danau ini secara geografis terletak di wilayah Palestina dan Suriah, tetapi secara politis saat ini dikuasai oleh Israel. Orang-orang Yahudi membangun pemukiman mereka di tepi Danau Tiberias, juga resort dan penginapan bagi petinggi militer Israel. Mengingat posisinya yang berdekatan dengan perbatasan Palestina dan Suriah, sebagai antisipasi penyusupan pihak-pihak yang tidak mereka kendaki, wilayah ini pun menjadi kawasan wisata elit bagi militer dan pemerintah Israel. Adapun keterkaitannya dengan kemunculan Dajjal, sebagaimana yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW, bahwa turunnya permukaan air danau ini menjadi salah satu tanda-tanda kedatangan Dajjal. Saat ini permukaan air Danau Tiberias telah mengalami penyusutan. Ini tentu menjadi musibah bagi kita semua, karena masa kemunculan Dajjal semakin dekat. Sedangkan kedatangannya itu akan membawa fitnah yang besar bagi umat Islam di mana saja mereka berada. Sebagian besar manusia terkena fitnah tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Dajjal berkata kepada Tamim dan orang-orang Arab yang berlayar dengan kapalnya, "Beritakan kepadaku tentang Danau Tiberias." Kami pun berkata, "Tentang apa yang ingin kau ketahui?" Dia berkata, "Apakah di sana ada airnya?" Kami menjawab, "Danau itu banyak airnya." Dia berkata, "Ketahuilah, airnya tak lama lagi akan habis." Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Tamim membuatku kagum, karena sesuai dengan yang pernah saya sampaikan kepada kalian tentang Dajjal, Madinah dan Mekah. Dia berada di Laut Syam atau Laut Yaman. Bukan, tetapi dia ada di timur. Dia ada di timur. Dia ada di timur." Beliau pun memberi isyarat dengan tangannya ke arah timur. Tamim adalah seorang pemeluk Nasrani, lalu dia datang menyatakan keislamannya dan menceritakan kepada Rasulullah. Lalu apakah turunnya permukaan air Danau Tiberias merupakan salah satu pertanda semakin dekatnya kemunculan Dajjal? Rencana negara Saudi Arabia membangun gedung tertinggi dunia mengalahkan Burj Khalifa di Dubai menjadi sorotan media di negara-negara Teluk Arab. Rencananya gedung tersebut akan dibangun di kota Jeddah dengan nama Kingdom Tower. Bila rencana pembangunannya selesai, Kingdom Tower bukan hanya akan menjadi gedung tertinggi dunia, tapi akan menambah deretan gedung-gedung tertinggi dunia yang berlokasi di daratan Jazirah Arab. Nah, rencananya negara Saudi Arabia tersebut akan melengkapi kisah persaingan negara-negara Teluk Arab lainnya, yaitu berlomba-lomba membangun gedung tertinggi dunia. Saat ini, Burj Khalifa dengan tinggi 827 meter tercatat sebagai pemegang rekor bangunan tertinggi di dunia. Sedangkan Arab Saudi dalam waktu dekat akan membangun Kingdom Tower di Jeddah setinggi 1000 meter. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW, dijelaskan dalam riwayat Muslim, "Dan engkau menyaksikan orang yang tidak memakai sandal, telanjang lagi miskin yang menggembala domba, berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi." Dan dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Orang-orang itu adalah orang Arab." Hal ini telah nampak dengan jelas di masa sekarang ini. Orang-orang banyak berlomba mendirikan bangunan, merasa bangga dengan ketinggian, luas, dan keindahannya. Bahkan masalah ini sampai pada pembangunan gedung pencakar langit yang terkenal di Amerika dan negeri-negeri lainnya. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Surat Al-Ankabut ayat 64. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat hingga langit menurunkan hujan sampai tidak ada lagi rumah-rumah orang kota dan tidak ada pula rumah-rumah orang desa." Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian negara alami hujan yang terus-menerus, bahkan Saudi Arabia yang tadinya sangat gersang dan jarang hujan pun telah alami hujan lebat berhari-hari dan mengakibatkan musibah banjir bandang pada November 2013. Bahkan tragedi banjir bandang ini cukup banyak menelan korban. Tidak hanya itu, bahkan